Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama saya Dewi Sukmawati. Saya mahasiswi Manajemen Dakwah B semester 7 Stanbook 2018 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, adapun video kali ini untuk memenuhi tugas praktikum pelayanan haji dan umroh dengan dosen yang sama, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Para calon jemaah haji yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kitab kali ini yaitu tentang di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau sering kita sebut Armuznah. Nah, di mana pelayanan jamaah haji selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus yang bernama Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina atau sering kita sebut sebagai Satop Armuznah. Nah, Satop Armuznah ini dibagi menjadi 3 satuan tugas, di mana setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Pertama, di Arafah. Selama di Arafah, seluruh jamaah haji dianjurkan untuk menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah. Kedua, meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Kemah dilengkapi dengan AC, ambal tanpa bantal yang telah disediakan oleh maktab. Kemudian menjaga ketenangan beribadah selama berada di padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jemaah haji telah diurus oleh maktab, mulai dari penempatan jemaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Musdalifah dan Mina, pengurusan jamaah haji yang tersesat, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah. Nah, menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi jatah makan yang diterima selama berada di Arafah. Kemudian mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan doa. Mengantri dengan sabar saat menggunakan fasilitas kamar mandi, selalu menjaga aurat, kemudian mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba. Kemudian membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil, dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba. Melaksanakan kegiatan ketika waktu wukuf tiba. Kemudian mendengarkan khutbah wukuf. Kemudian sholat berjamaah zuhur dan asar di jamak takdim dan di qasar. Setelah itu membaca doa wukuf. Menghubungi petugas kloter bila menemui masalah ibadah dan kesehatan, menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit ataupun melapor ke petugas kloter. Menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah. Nah, selama di Arafah, seluruh jamaah haji dilarang untuk merokok di semua kawasan Arafah, apalagi di dalam tenda, karena dapat mengganggu jamaah yang lainnya, mengurangi kekhusyuan ibadah, dan membahayakan diri dan lingkungan. Membuang puntung rokok sembarangan karena dikhawatirkan terjadinya kebakaran. Memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah dan memaksakan wukuf di luar kemah.
Kedua, Musdalifah. Selesai wukuf, semua jamaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah dengan sistem taraddudi, yaitu sistem angkutan di mana armada angkutan secara berkelompok menjemput jamaah haji dari perkemahan di Arafah sampai ke Musdalifah secara bergiliran dan diatur oleh petugas maktab. Jemaah haji tidak perlu merasa khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jemaah haji terangkut tanpa tersisa. Selama di dalam perjalanan menuju Musdalifah atau setiba di lokasi menginap atau mabit, jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan tertib dan teratur. Nah, hukum mabit di Musdalifah adalah wajib. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter. Memastikan lokasi mabit karena penempatan jemaah haji di area mabit Musdalifah terbagi menjadi dua. Nah, sebagian besar berada di area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Musdalifah atau Mina Jadid yang terletak di luar pagar. Menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi. Kemudian menggunakan fasilitas kamar mandi dengan penuh kesabaran. Menjaga kesehatan dengan mengonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Mekah. Kemudian mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, berzikir, dan berdoa. Mengambil 7 butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan Satuan Tugas Operasional Musdalifah dan petugas kloter. Kemudian menaiki bus dengan teratur, usai mabit melalui pintu keluar sesuai nomor maktab menuju Mina dan semua jemaah akan terangkut. Dan memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dengan memperhitungkan waktu setempat. Ketiga, di Mina. Sesampai di Mina, seluruh jamaah haji dianjurkan memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur. Di bawah arahan karung, karam, ataupun ketua kloter. Kemudian melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa hambal tanpa bantal. Nah, hukum mabit di Mina adalah wajib. Kemudian menyadari bahwa jamaah adalah mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina. Mulai dari penempatan jamaah di kemah, pengurusan jamaah haji yang tersesat, sakit maupun wafat, ataupun bimbingan ibadah, serta pengurusan pemberangkatan ke Mekah. Memastikan bahwa selama di Mina, jamaah mendapat pelayanan catering yang disediakan oleh maktab, di mana pembagiannya kepada jamaah dikoordinasikan oleh ketua rombongan. Mengonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum di box makan. Menggunakan fasilitas kamar mandi dengan penuh kesabaran.
dan menjaga tertutupnya aurat, memperbanyak istirahat, dan terus menjaga kesehatan dengan makan dan minum yang cukup. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan doa. Melontar jumrah sesuai dengan ketentuan manasik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Nah, secara beragu ataupun berombongan di lantai 3 yang dikhususkan untuk jamaah haji Indonesia. Nah, hukum melontar jumroh adalah wajib. Kemudian mempelajari dan mengenali letak setiap jumroh dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama jamarat masing-masing. Jumroh sugroh atau kita sebut dengan jumroh ula. Kemudian jumroh wusta atau kita sebut dengan nama tsaniyah. Kemudian jumroh kubro atau kita sebut dengan jumroh aqobah. Nah, membandalkan atau mewakilkan lontar jumroh bagi jamaah sakit, termasuk jamaah yang dirawat di rumah sakit kepada satu regu ataupun rombongannya. Nah, mematuhi jadwal melontar dengan tertib dan penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan Mina menuju Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar jumroh 3 jumroh bagi yang melaksanakan nafar awal, dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah melontar 3 jumroh bagi yang melaksanakan nafar tsani. Nah, kemudian menaiki bus yang telah disediakan oleh maktab, baik untuk jamaah haji nafar awal maupun nafar tsani, dengan tertib setelah selesai mabit di Mina. Selama mabit di Mina, seluruh jamaah haji dilarang untuk mencoret-coret ataupun melukis gambar pada tenda, batu, maupun dinding jamarat dan tempat-tempat lain di kawasan suci Mina. Melempar jamarat dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah. Kemudian melempar jamarat dengan batu-batu besar karena dikhawatirkan akan mengenai atau melukai jamaah lain dan hukumnya makruh. Dan melontar jamarat di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Walaupun dalam fikih waktu-waktu larangan itu dikategorikan bersifat afdol. Dan terakhir, meninggalkan kemah dalam waktu yang lama sekian setelah lama dalam melontar jumrah tanpa berkoordinasi dengan karu ataupun ketua kloter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.